Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Asdi Media kembali berjumpa. Abi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Dan di video kali ini insyaallah Abi akan menjelaskan tentang niat dan kedudukannya di dalam Islam. Namun sebelumnya seperti biasa, untuk sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita mulai saja penjelasan tentang niat. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar setiap gerak kita, setiap langkah kita, setiap ucap kita mendapatkan pahala dan juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Islam niat itulah yang akan menentukan apakah amal yang kita lakukan mendapatkan kedudukan ibadah dan juga sebagai amal soleh atau bukan. Baik, kita mulai penjelasannya. Berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal sekali, yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, yang artinya kurang lebih seperti ini: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan harta dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan ataupun niatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setiap amal memang tergantung niatnya, sahabat. Diterima ataupun tidaknya dan sah ataupun tidaknya suatu amal tergantung dari apa yang kita niatkan. Demikian juga setiap orang berhak mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya dalam beramal. Dan yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua yang berasal dari seorang hamba, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun keyakinan di dalam hatinya masing-masing. Nah, adapun fungsi dari niat itu sendiri ada dua fungsi. Yang pertama, jika niat berkaitan dengan sasaran suatu amal atau yang berurusan dengan ma'bud, maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah dengan amal kebiasaan. Dan keduanya, fungsi dari niat itu ialah jika niat berkaitan dengan amal itu sendiri atau ibadah, maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara suatu amal ibadah dengan amal ibadah yang lainnya. Bagaimana pengaruh niat yang salah terhadap amal ibadah kita? Para ulama berbicara tentang niat maka mencakup dua hal. Yang pertama, niat sebagai syarat sahnya ibadah, yaitu istilah niat yang dipakai oleh para ahli fikih atau fuqaha. Yang keduanya adalah niat sebagai syarat diterimanya ibadah dengan istilah lain atau ikhlas. Niat pada pengertian yang kedua ini, jika niat tersebut salah atau tidak ikhlas, maka akan berpengaruh terhadap diterimanya suatu amal dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, jika niatnya salah sejak awal, maka ibadah tersebut batal. Yang keduanya, jika kesalahan niat terjadi di tengah-tengah amal, maka ada dua keadaan. Jika ia menghapus niat yang awal, maka seluruh amalannya batal. Jika ia memperbagus amalnya dengan tidak menghapus niat yang awal, maka amal tambahannya batal. Dan yang ketiganya, senang untuk dipuji setelah amal selesai, maka tidak membatalkan amal. Bagaimana kalau beribadah dengan tujuan dunia? Pada dasarnya amal ibadah hanya diniatkan untuk meraih kenikmatan akhirat. Namun terkadang diperbolehkan beramal dengan niat untuk tujuan dunia, di samping berniat untuk tujuan akhirat.
dengan syarat apabila syariat menyebutkan adanya pahala dunia bagi amalan tersebut. Amal yang tidak tercampur niat untuk mendapatkan dunia memiliki pahala yang lebih sempurna dibandingkan dengan amal yang disertai niat duniawi. Adapun makna hijrah di atas di dalam hadis yang disebutkan tadi, makna hijrah secara syariat adalah meninggalkan sesuatu demi Allah dan Rasulnya. Demi Allah artinya mencari sesuatu yang ada di sisinya, dan demi Rasulnya artinya i'tiba dan senang terhadap tuntunan Rasul. Bentuk-bentuk hijrah meninggalkan, yang pertama meninggalkan negeri syirik menuju negeri tauhid, itu juga bisa dikatakan sebagai hijrah. Atau yang keduanya meninggalkan negeri bid'ah menuju negeri sunnah, itu juga bisa dikatakan sebagai hijrah. Dan yang ketiganya meninggalkan negeri penuh maksiat menuju negeri yang sedikit kemaksiatan, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Dan ternyata dengan hijrah tersebut menjadi awal kesuksesan Islam dan sampai saat ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi harapan kita semoga dengan disampaikan ini kita bisa memperbaiki niat, karena apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah yang berhubungan dengan ibadah atau hal lainnya, ketika kita salah di dalam niat, maka itu yang akan menentukannya. Seperti yang disampaikan di hadis di atas, kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan kita dapatkan, artinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita hijrah selain itu, misalkan karena duniawi atau karena wanita, maka itulah yang akan kita dapatkan. Jadi kedudukan niat di dalam hati kita erat kaitannya dengan diterima atau tidak dan sah atau tidaknya suatu amal kita. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan jangan lupa dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.